Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulandari Fatona. Saya merupakan dosen teknik sipil Untirta dari bidang KBK Rekayasa Geoteknik. Pada hari ini saya akan menyampaikan perkuliahan statistik teknik sipil di pertemuan ke-8 berdasarkan materi di RPS untuk pertemuan ke-8. RPS itu rencana pembelajaran semester ya, yang sudah disampaikan di awal perkuliahan, yaitu untuk pertemuan ke-8 materinya adalah momen dari peubah acak dan ekspektasi atau harapan dari fungsi peubah acak. Capaian pembelajaran di pertemuan ke-8 ini adalah mahasiswa mampu memahami momen dari peubah acak dan ekspektasi atau harapan dari fungsi peubah acak. Apa itu peubah acak? Misalkan E adalah suatu eksperimen dari ruang sampelnya S, sebuah fungsi X yang memetakan setiap elemen atau anggota S merupakan anggota S ya, S besar dengan sebuah bilangan real X dinamakan peubah acak. Misalkan kita melakukan eksperimen E dengan pengundian 2 uang koin sekaligus. Misalkan X adalah banyaknya angka di uang Rp100 yang muncul dari 2 koin tersebut, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan AA, angka-angka, AG angka gambar, GA gambar angka, GG gambar-gambar. Rx merupakan nilai-nilai yang mungkin dari X, 0, 1, dan 2. XAA berarti angkanya adalah 2 angka-angka. XAG angka gambar, angkanya 1. XGA gambar angka, angkanya 1. Dan XGG gambar-gambar tidak ada angka sehingga 0. Peubah acak itu ada 2 jenis, ada peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Peubah acak diskrit, misalkan X adalah peubah acak jika banyaknya nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu daerah hasil adalah terhingga, yaitu X1 sampai dengan Xn karena terhingga ya, atau tak terhingga tapi dapat dihitung, yaitu X1, X2 sampai dengan X tak terhingga. Maka X-nya ini dinamakan dengan peubah acak diskrit. Contohnya, dalam contoh di atas tadi ya, terkait dengan banyaknya muncul angka di uang logam Rp100, maka dalam hal ini, X merupakan peubah acak diskrit, karena daerah hasilnya atau Rx merupakan nilai-nilai yang banyaknya terhingga, yaitu 0, 1, 2. Peubah acak kontinu, misalkan X adalah peubah acak jika nilai-nilai yang mungkin dari X, yaitu ruang hasil Rx, merupakan sebuah interval pada garis bilangan real, maka X dinamakan peubah acak kontinu. Contohnya, misalkan mahasiswa teknik sipil berjumlah 25.000 dan para mahasiswa tersebut diberi nomor induk mahasiswa mulai dari 1 sampai dengan 25.000. Kemudian, seorang mahasiswa dipilih secara acak dan ia diukur berat badannya. Dalam hal ini, ruang sampelnya adalah 1 sampai dengan 25.000. Misal X menunjukkan berat badan dari mahasiswa yang terpilih, maka ia bisa ditulis sebagai XS, dengan S merupakan anggota S besar. Diasumsikan bahwa tidak ada mahasiswa yang beratnya kurang dari 20 kilo atau lebih dari 175 kilo, sehingga ruang hasil dari X adalah Rx sama dengan X kurang dari sama dengan 175 kg dan X lebih besar dan sama dengan dari 20 kg. Karena Rx merupakan sebuah interval, maka X termasuk ke dalam peubah acak kontinu. Momen. Jika X adalah peubah acak, baik diskrit maupun kontinu, maka momen ke K dinotasikan dengan mu aksen K, didefinisikan sebagai mu aksen K sama dengan E dikalikan X pangkat K, di mana nilai K adalah 1 sampai dengan seterusnya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Momen diskrit, jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka momen ke K dinotasikan dengan mu aksen K. Didefinisikan dengan mu aksen K sama dengan sigma X pangkat K dikali Px dengan batas atas batas bawahnya adalah X. Contoh, berikut diberikan distribusi peluang dari peubah acak X dengan nilai X diketahui 1 sampai dengan 4 dan
Px fungsi dari X masing-masing diketahui. Untuk X sama dengan 1, Px-nya 1/4. X sama dengan 2, Px-nya 1/8. X sama dengan 3, Px-nya 1/8. Dan X sama dengan 4, Px-nya setengah. Diminta untuk menghitung nilai momen ketiga atau mu3. Berdasarkan definisi momen diskrit, kita lihat di slide sebelumnya. Definisi dari momen diskrit itu adalah mu aksen K sama dengan sigma X pangkat K dikalikan Px dengan batas atas, batas bawahnya adalah X. Sehingga karena K-nya itu adalah momen ke X, berarti momen ketiga, berarti K-nya itu sama dengan 3. Sehingga di sini ditulis mu aksen 3 sama dengan E dikalikan X pangkat 3 sama dengan sigma X pangkat 3 dikalikan dengan Px dengan batas atas, batas bawahnya adalah X. Berarti batas atas, batas bawah diketahui, nilai paling terbesar adalah batas atasnya itu 4, dan nilai terkecil adalah 1 adalah batas bawahnya. Sehingga sigma X pangkat 3 dikalikan Px dengan batas atas 4, batas bawahnya X sama dengan 1. Selanjutnya mensubstitusikan nilai X ke masing-masing nilai. Nilainya sama dengan X sama dengan 1 sampai dengan X sama dengan 4. Px-nya ya untuk masing-masing nilai. Ketika X sama dengan 1, Px-nya berapa? Ketika X sama dengan 2, Px-nya 1/8. Ketika X sama dengan 3, Px 1/8. Ketika X sama dengan 4, Px-nya setengah. Sehingga didapatkan momen ketiga atau mu aksen 3-nya 293/8. Ini adalah tugas, penyelesaiannya sama seperti contoh sebelumnya. Jadi tugas 1 harap dicatat untuk tugas nomor 1 ya. Selanjutnya momen kontinu. Jika X adalah peubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X di X, maka momen ke K dinotasikan dengan mu aksen K, didefinisikan sebagai mu aksen K sama dengan integral hingga X pangkat K dikali Fx dx. Nah, ini ada tanda integral dx, berarti penyelesaiannya sebelum disubstitusikan perlu diintegralkan terlebih dahulu, baru disubstitusikan ke batas atas dan batas bawahnya. Jika X adalah peubah acak diskrit dengan nilai fungsi peluangnya di X adalah Px dan Ux adalah fungsi dari X, maka nilai ekspektasi dari Ux yang dinotasikan dengan EUX didefinisikan sebagai, nah ini adalah definisi dari nilai ekspektasi diskrit. Ini untuk contohnya, misalkan fungsi peluang dari peubah acak X berbentuk Px sama dengan X/15, di mana nilai X-nya 1, 2, 3, 4, dan 5. Diminta untuk menghitung nilai E kali X kuadrat min 1 dan B E kali X dikali X plus 1. Ini adalah solusi penyelesaian untuk yang poin A, di mana substitusikan nilai Px-nya adalah X/15, kemudian disubstitusikan batas atasnya kan 5, batas bawahnya 1, di X kuadrat min 1, berarti X-nya itu disubstitusikan 1 dan 5. Pertama kan 1, X kuadrat min 1, berarti 1 kuadrat min 1, berarti 1 dikurangi 1, dikali X/15, X-nya sama dengan 1, berarti 1/15, sama dengan 0. Ditambah X kuadrat 2, berarti 2 pangkat 2, 4, dikurangi 1, dikali dengan X/15. X-nya adalah 2/15, dan seterusnya. Sehingga didapatkan untuk yang poin A-nya adalah 14. Untuk poin B, dijadikan sebagai tugas yang kedua. Lanjut di video berikutnya ya.